Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif MBDI dan yang terhormat teman-teman sekalian yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, dosen pengampu M. Syarif MBDI. Di UAS ini adalah menjawab soal di antara dua soal yang ada dalam tugas UAS tersebut dan menjawabnya secara video, audio, visual seperti ini. Dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu jelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan kemunduran dalam Islam dan apa yang terjadi pada dunia Islam pada saat mengalami kemunduran. Faktor kemunduran Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kapan sih masa kejayaan Islam itu. Jadi masa kejayaan Islam itu antara tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, ketika itu para ilmuwan, para filsuf, insinyur dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan tradisi dan inovasi pada masa tersebut, pada tahun tersebut. Jadi masa kejayaan Islam adalah tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, pada sekitar tahun 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Melemahnya kekuatan politik peradaban Islam dengan diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Nah, faktor-faktor kemunduran peradaban Islam ada 3. Pertama, tidak ada ideologinya pemersatu, tidak adanya ideologi pemersatu. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Nah, yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan tersebut tidak jelas. Adapun faktor lain kemunduran Islam ada 3, yaitu pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an Masehi juga menjadi salah satu penyebab kemundurannya peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat itu perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik
kekuatan barat mulai muncul sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara barat. Nah, jadi di faktor yang ketiga ini perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran karena pada saat itu bangsa barat itu menguasai pos perdagangan mereka sehingga mayoritas umat agama Islam tidak bisa menguasainya. Jadi mereka merasa tersudutkan oleh bangsa barat tersebut karena semua bangsa barat sudah menguasai pos-pos perdagangan mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai faktor-faktor tentang kemunduran peradaban agama Islam. Saya mohon maaf apabila pemaparan atau penjelasan saya kurang jelas atau kurang lengkap. Bisa ditanggapi di kolom komentar. Nah, mari kita diskusi bareng kalau bisa. Mungkin segitu aja. Saya Muhammad Alfiansyah mengucapkan terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.